أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah taala dan atas taufik petunjuk dari Allah taala kita mendapatkan nikmat-nikmatnya dan senantiasa dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mensyukuri nikmat-nikmatnya dan dilindungi dari hamba-hamba yang kufur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang poin yang ke 24 dan 25 tentang kondisi orang-orang jahiliyah yang menolak kebenaran dikarenakan kalah cepat oleh orang-orang lemah, ya, kalah cepat oleh orang-orang miskin, kalah cepat oleh orang-orang yang menurut mereka nasabnya secara secara sosialnya di bawah mereka. Nah, ini mereka merasa tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang lemah, merasa kehormatan itu ada pada kekayaan dan bagaimana keturunan mereka. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya itu adalah keyakinan yang tidak benar dan dihapuskan oleh Islam. Kita masuk ke poin yang ke-26, halaman 111-nya. Tahrifu adillatil kitabi ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Tahrifu, merubah, adillatil kitabi, dalil-dalil Alkitab, ba'da ma'rifatiha, setelah mengetahuinya atau setelah memahaminya. Lituwafiqa ahwa'ahum, agar sesuai dengan keinginan mereka. Al-mas'alatu sadisatu wal ishrun, masalah yang ke-26. Tahrifu kitabillahi, merubah kitab Allah. Tahrifu kitabillahi, merubah kitab Allah, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui hal itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu poin yang ke-26, yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah, terkhusus di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang merubah-rubah isi kitab suci mereka. Yahudi merubah isi kitab Taurat dan orang Nasrani merubah isi kitab Injil.
di mana mereka tahu isi Taurat itu. Orang Yahudi mempelajari, ya bukan hanya sekedar membaca, mereka mempelajarinya, memahaminya, dan mereka mengerti isi dari Taurat. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka pelajari, mereka pahami isi kitab Injil. Tapi di kemudian hari mereka sengaja sudah paham isinya, ada hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, ada hal-hal yang kurang senada dengan keinginan mereka, dengan kelompoknya, dengan bisnisnya, dengan tata caranya, dengan adat istiadatnya. Mereka pun mulai mencari cara bagaimana caranya merubah isinya. Ya, inilah maksudnya mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka memahami isi Taurat dan isi Injil, wa hum ya'lamun, dan mereka sadar. Artinya melakukan perbuatan itu, merubah isi Taurat dan isi Injil penuh dengan kesadaran, bukan karena kejahilan. Ya, berbeda dengan kalau kasusnya mereka merubah makna karena tidak faham, itu berbeda kasusnya. Tapi ini merubah maknanya setelah mereka faham, sengaja memang dirubah. Untuk apa? Biar bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini kerjaan orang-orang pintar atau kerjaan orang bodoh? Kerjaan orang pintar kan, untuk bodoh-bodohin orang lain. Hati-hati. Jadi bukan nikmat kecerdasan itu diberikan oleh Allah Ta'ala bisa berbahaya bagi sebagian orang kalau kecerdasan itu tidak dikuatkan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Kecerdasan itu malah menjadi awal kehancuran dirinya. Karena itu tadi, dia gunakan kecerdasannya untuk kemudian membodohi orang lain. Itulah orang Yahudi pintar dari dulu. Allah Ta'ala kasih mereka kelebihan dalam hal kecerdasan dari sejak dahulu sampai hari ini. Ya, itu memang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Punya IQ di atas rata-rata. Tapi apakah kecerdasan ini membawa mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala? Apakah kecerdasan mereka itu kemudian memudahkan mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi jangan sombong hanya dengan memiliki kecerdasan. Jangan sombong, jangan merasa hebat hanya karena diberikan Allah Ta'ala IQ yang di atas rata-rata. Jangan sombong dulu. Hati-hati, sebenarnya itu adalah poin yang berbahaya bagi orang ini. Dia punya alat, ya, dia punya alat yang jika dia gunakan dengan benar akan membawanya kepada kebaikan. Tapi jika alat itu dia gunakan untuk keburukan, maka dia bisa terjerumus dalam kesesatan. Itu Allah Ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala berikan kepada hambanya harta. Dia punya senjata, dia punya alat yang kalau dia gunakan dengan baik, harta tersebut akan memberinya banyak kebaikan. Tapi jika dia gunakan alat tersebut untuk keburukan, ini pun akan membuat orang tersebut binasa. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan buru-buru. Kelebihan apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan buru-buru itu dijadikan sebuah kesombongan, menjadikan alat untuk merendahkan orang lain. Hati-hati. Justru dengan pemberian itu kita harus hati-hati menggunakannya. Dan Allah Ta'ala memberikan kita pemberian yang berbeda-beda. Ada sebagian di antara kita yang diberikan kecerdasan. Nah, pergunakan baik-baik kecerdasan itu. Ada yang sebagian kita diberikan fisik yang bagus. Gunakan fisiknya, mumpung masih bagus. Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan kedudukan, dan lain sebagainya yang Allah Ta'ala sengaja berikan itu sebagai ujian bagi siapapun yang menerimanya. Maka jangan jadikan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan lalu kita merasa sombong, karena sama sekali bukan kita yang
memilikinya. Hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang memberikan itu semua. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang pintar-pintar di antara mereka, yang memahami tentang Alkitab, Taurat ataupun Injil, lalu berupaya dengan merubah kitab-kitabullah itu untuk sesuai dengan keinginan mereka. Mereka punya keinginan tentang dunia ini. Mereka punya keinginan untuk menundukkan orang lain, sehingga yang mereka gunakan alatnya adalah kitabullah. Yang paling praktis kitabullah, karena orang beriman dengan isinya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah inilah ya, inilah yang menimpa kaum muslimin pula. Sayangnya ini pula yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat ini pula. Cuma bedanya, kalau Taurat dan Injil tidak mendapat rekomendasi dari Allah Ta'ala akan terjaga, makanya berubah dia. Tapi kitabullah kita, Al-Quranul Karim, mendapat jaminan dari Allah Ta'ala, dia tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Ayat ini menjadi segel bahwasanya sampai kiamat nanti ya, kalau Al-Quran ini berubah berarti sudah waktunya kiamat. Sampai kiamat nanti akan ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan penjaga Al-Quran. Itu artinya seperti itu. Karena nggak mungkin Allah Ta'ala turunkan pasukan malaikat turun jagain Quran, ngecek Quran, tidak. Tapi Allah Ta'ala jadikan ada di antara manusia yang akan menjaga Al-Quran, baik secara lafaz maupun maknanya. Jadi bukan lafaznya saja, karena lafaznya itu pun sendiri bisa dipelintir-pelintir, tapi akan ada orang-orang yang terus menjaga, baik dari sisi lafaz maupun maknanya, bahkan pengamalannya. Nah, orang ini tentu orang-orang pilihan ya, orang pilihan. Jadi tidak semua orang. Ada orang yang hafal lafaznya saja, tapi maknanya belum tentu. Dan sebaliknya ada orang yang tahu maknanya, tapi nggak hafal lafaznya. Ada yang begitu. Ada yang hafal lafaznya, tahu maknanya, tapi ngamalinnya ogah-ogahan. Nah, maka tiga hal ini hendaknya ada pada kita. Berapa ayat yang ada di hati kita? Berapa ayat yang sudah kita hafalkan yang harus kita jaga? Dan Anda menjadi penjaganya. Misalnya, Anda cuma hafal An-Nas. Anda cuma hafal An-Nas. Tahu maknanya? Tahu insyaallah Ustaz. Anda sudah baca terjemahannya dan Anda sudah membaca tafsirnya. Insyaallah Anda faham. Ya, jelaskan pun bisa. Antum sudah amalkan, lagi berdoa Ustaz. Mudah-mudahan Anda sanggup untuk istiqomah mengamalkannya sampai mati. Antum sudah jaga surat An-Nas. Mana tahu kan, kalau Allah Ta'ala mau, tiba-tiba hilang surat An-Nas dari permukaan bumi ini. Ya kan, hilang dari mushaf, hilang dari sini, hilang dari sini. Antum bisa jadi penjaga satu-satunya surat An-Nas. Contoh, masa ya betul-betul surat An-Nas doang? Ya, cobalah agak dibanyakin sedikit simpanan Al-Quran dalam hatinya. Jangan simpan di lemari terus. Ya, jangan simpan di lemari terus. Cobalah simpan di hatinya. Berapa ayat yang sudah antum jaga? Berapa surat yang sudah antum jaga? Begitu. Sebagai seorang muslim harus semangat begitu. Ya, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan juga mereka menyemangati anak-anaknya untuk menjadi penjaga Al-Quran. Karena memang orangnya ini pasti orang pilihan. Kalau seandainya menjaga Al-Quran itu mudah, banyak orang yang bisa. Banyak orang yang bisa kalau seandainya mudah. Tapi karena sulitlah, makanya gak banyak yang bisa. Hanya orang-orang yang terpilih saja. Nah, walaupun
Siapa yang menjadi pilihan Allah Ta'ala itu nggak ada stempelnya lahir tek, ini dia penghafal Quran. Nggak ada begitu. Lahir langsung, wah ini dia kena stempel penjaga Al-Quran. Nggak ada begitu. Tapi itu diusahakan, ya, itu diusahakan. Wah, kayak anak ini masih bisa Ustaz 30 juz. Antum aja nggak yakin sama diri antum, apalagi orang lain. Kalau diri sendiri udah nggak yakin sama dirinya, apalagi orang lain. Dia aja nggak yakin. Tanya orang, antum yakin kalau anak bisa hafal 30 juz? Antum yakin nggak? Anak nggak yakin, apalagi anak gitu. Apalagi anak model-model antum. Antum sendiri nggak yakin gimana? Jangan beralasan sama waktu, nggak usah beralasan dengan usia, nggak usah beralasan dengan fasilitas. Itu kan alasan-alasan yang dibuat-buat aja oleh syaitan. Itu alasan dibuat-buat saja. Kalau mau buat alasan banyak. Apapun ibadahnya antum bisa jadi uzur, ya kan? Bisa jadi uzur. Nggak sholat setiap hari pun bisa aja antum buat uzurnya. Ya, tanya aja sama syaitan, syaitan gimana caranya biar nggak sholat besok? Dapat nanti tuh uzurnya. Gampang itu. Gampang. Tidur aja seharian, nggak sholat. Minum obat tidur, pluk dah. Tidur pagi, bangun pagi. Nah, tidak begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan buru-buru cari uzur. Ya, jangan buru-buru cari alasan. Jangan buru-buru kita mencari alasan untuk meringankan, untuk menjadi pembenaran kepada diri sendiri. Carilah alasan untuk menguatkan diri. Itu yang jarang orang punya. Cari alasan untuk menguatkan diri. Apa alasannya ana harus hafal Quran? Dengan usia seperti ini, dengan kesibukan begini, dengan fasilitas yang begini, apa alasan ana harus tetap menjaga Al-Quran? Sehari seayat boleh? Boleh, tidak masalah. Apa payahnya sehari seayat? Satu hari satu ayat. Dari mulai mana? Tidak masalah, dari juz 30. Amma yatasaalun. Baca tafsirnya. Wah, ini rupanya maksudnya. Amma yatasaalun. Satu, ya kan? 1 tahun apa enggak 365 ayat? Ya kan? 1 tahun 365 ayat itu. Makanya cari alasan untuk menguatkan diri agar dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu yang dicari. Jangan cari alasan untuk memaklumi diri sendiri. Jangan, ya. Jangan melemahkan. Kalau itu yang selalu dicari, ya sudahlah. Ya. Kalau itu yang dicari, ya betulan pasti dapat. Karena syaitan pasti akan mendukung. Syaitan pasti akan mendukung. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa Al-Quran itu tidak berubah? Karena Allah Ta'ala yang sudah jamin. Tapi kelompok-kelompok orang-orang yang digerakkan oleh syaitan untuk merubah isi Al-Quran itu nggak berhenti. Nggak kemudian mereka nyerah. Wah, nggak dapat jaminan ya dari Allah Ta'ala. Oke. Itu nggak nyerah itu. Sebahagian menyerang dari sisi lafadznya. Karena makanya kadang-kadang terjadi ada perubahan-perubahan isi mushaf. Makanya seperti negara kita, alhamdulillah, ini negeri Islam. Ini negeri Islam yang makmur, insya Allah. Kalau kita jaga keamanannya, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri kaum muslimin, ya. Walaupun tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Buktinya apa? Pemerintah kita memfasilitasi satu badan khusus untuk mentashih isi Al-Quran sebelum dicetak. Itu nggak tanggung-tanggung. Isinya adalah pada hafidh Quran. Isinya itu orang-orang hafidh Quran yang senantiasa terus. Setiap ada Quran yang mau dicetak, huruf per huruf mereka cek. Berlapis. Ini lapis 1, lapis 2, begitu mereka. Anda tahu karena Anda punya teman di situ. Dia jadi anggota pentashih Al-Quran. Jadi mereka punya lapisnya. Lapis ini baru ditandatangani oleh ketuanya.
Quran ini, mushaf dari ini layak untuk dicetak. Alhamdulillah negeri ini punya sampai seperti itu. Ya. Dan mereka dapati ada orang-orang yang memang sengaja 1-2 huruf itu dirubah. 1-2 itu dari sisi lafadznya. Berupaya mereka untuk agar Al-Quran ini bisa dirubah. Kalau semakin sedikit jumlah penghafal Al-Quran, nah itulah indikasinya nanti akan ada satu saat bahkan mushafnya pun berubah. Kalau itu terjadi, Masya Allah, nggak tahu, kayaknya kiamat memang sudah sangat dekat. Begitu. Ya tapi alhamdulillah Indonesia khususnya negeri kita ini semakin hari pecinta-pecinta Al-Quran itu semakin semarak. Ya. Generasi-generasi orang-orang tua sekarang semakin pingin anaknya menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Ya. Minimal di usianya yang masih kecil, minimal dia menjadi penjaga lafadznya. Jadi lafadznya mereka lah orang-orang yang menjaganya. Kemudian ada juga orang-orang yang berusaha merusak Al-Quran dari sisi maknanya. Sama, ini kumpulan orang-orang cerdas, kumpulan orang-orang pintar yang kalau seandainya berhadapan dengan orang awam, seandainya berhadapan dengan orang-orang yang lemah dari sisi pemahamannya, pasti tergelincir. Mudah sekali digelincirkan hanya dengan permainan kata-kata, mempelintir kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Dia nggak rubah lafadznya, nggak dirubah, tapi memahaminya dia buat permainan kata di sana, sehingga orang pun mulai tertipu. Sehingga mereka akan berupaya begini dan begitu, begini dan begitu. Kita ambil contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Allah Ta'ala. Karena Ar-Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna, milik Allah Ta'ala. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Di atas 'arsy istawa, beristiwa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ahlus sunnah wal jamaah meyakininya apa? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu hal yang maklum, diketahui oleh semua umat berdasarkan ayat ini. Ketahui oleh semua umat. Tapi bagaimana Allah Ta'ala beristiwanya majhul. Ya. Bagaimana keadaan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, model istiwanya itu seperti apapun, itu nggak tahu. Karena nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya yang menjelaskan bagaimana keadaan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy ini. Hanya Allah Ta'ala katakan istawa 'alal arsy. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Nah itu. Lalu dimunculkanlah pemikiran-pemikiran yang katanya orang-orang pintar, menggugah orang-orang yang jahil dalam hal itu, bertanya-tanya, gimana sih istawanya Allah Ta'ala? Apakah duduk, golek-golek, baring-baring kah, tengok-tengok, sambil ngopi? Apa? Sedang apa Allah Ta'ala? Ini yang menggoda pemikiran orang. Padahal para ulama jauh hari mengatakan bahwasanya was-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimananya Allah Ta'ala beristiwa itu adalah pertanyaan bid'ah. Karena apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika turun ayat ini, mereka faham. Tidak pantas mereka mempertanyakannya. Hal-hal yang cukup diimani. Tidak pantas kita mempertanyakan tentang Allah Ta'ala.
Kita di dunia aja ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, antara atasan dengan bawahan, antara bos dengan anak buah, berani nggak antum tanya, bos kok pakai baju merah bos? Bos, kancingnya itu kok begitu bentuknya bos? Ngapain hari ini mobil ini bos? Kan enak naik mobil itu. Berani bawahan bertanya kepada itu. Ajudan itu kan ngantar presiden, Pak Presiden kok pakai jas? Jangan pakai jas Pak, pakai ini saja. Ngapain pakai jas Bapak? Kena gaplok kan habis itu kan. Apa urusanmu tanya-tanya kan gitu ya? Apa urusanmu nanyain bajuku, nanyain sepatuku, nanyain kendaraanku? Apa urusanmu? Nanya pula kan. Ya urusan pula kan. Urus-urusmu, urus pekerjaanmu kan begitu kan? Selesaikan saja pekerjaanmu, nggak usah urusin saya. Kamu digaji bukan untuk nanya-nanya apa kerjaan saya. Kamu digaji itu untuk melakukan pekerjaanmu, jangan cerewet. Begitulah yang berlaku pada manusia. Lalu kita kepada Allah Ta'ala, apa nggak lebih lagi kita nggak sopan? Lebih nggak sopan lagi kita sebagai manusia, budaknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, yang segala yang kita dapati saat ini dan yang akan datang sampai mati itu pemberian dari Allah Ta'ala. Semua pemberian, nggak ada yang bisa kita hasilkan sendiri. Semua pemberian Allah Ta'ala dikasih oleh Allah Ta'ala. Lalu berani mempertanyakan tentang Allah Ta'ala, berani mempertanyakan tentang perbuatan Allah Ta'ala, kurang ajar sekali. Kurang ajar sekali itu. Sesama manusia saja kita yang beda level tak boleh bertanya seperti itu, konon lagi kepada Rabbul Alamin. Ini hamba durhaka. Makanya para ulama jauh-jauh hari mengatakan apa? Wassu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan tentang perbuatan Allah Ta'ala itu bid'ah. Kita cukup mengimani apa yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala kabarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, selesai. Imani saja. Tergambar nggak tergambar di pikiran Anda bukan urusan. Tapi Allah Ta'ala akan pertanyakan iman Anda sejauh mana. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena boleh. Sehingga ada muncul orang-orang yang merubah kata istawa ditambahi huruf lam menjadi istaula. Kata istawa menjadi istaula. Ini kelompok Jahmiyah. Menambah itu kata tulisan istawa, tambahi lam sebelum waw. Setelah waw. Setelah waw ditambahi huruf lam. Istaula. Apa kata makna istaula? Mengatur. Mengatur, memimpin, mengawasi. Dan demi Allah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini hal yang demikian. Beda antara istawa dengan istaula, itu beda. Secara lafaz pun berbeda. Memahaminya seperti itu pun tidak benar. Kasusnya sama seperti orang-orang Yahudi. Sama kasusnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk mengucapkan kata hittah dalam surat Al-Baqarah ayat 58, wadkhulul baba sujjadaw wa qulu hittah, masuklah kalian ke dalam pintu kota itu, ke dalam pintu tempat itu dengan bersujud dan katakanlah kata hittah. Ha, huruf ta bertasdid dan tak marbutoh. Hittah. Yang ini dalam bahasa Israel, bahasa Yahudi, artinya hutta anna dzunubana waghfir lana. Kata hittah itu artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Istighfar bagi orang Bani Israel waktu itu. Kata hittah itu adalah kata kalimat-kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka rubah menjadi hintoh, tipis sekali ya, hintoh, ha, nun, to, dan tamar butoh. Bayangkan itu, tipis sekali perbedaan. Hittoh yang harusnya tasdid menjadi hintoh. Lain,
hintoh. Kalau hintoh artinya apa? Gandum. Udah jauh kali kan? Awalnya minta ampun, kok jadi gandum. Dipermainkan Allah Ta'ala dengan kata-kata. Kurang ajar nggak itu? Allah Ta'ala perintahkan dia cuma untuk katakan hittoh, dimainin Allah Ta'ala. Hintoh. Hittoh. Hintoh. Masya Allah, itu kan durhakanya luar biasa kepada Allah Ta'ala. Nah, mirip kan? Mirip jadinya. Yang ini cuma nambahin kata nun, ya, dalam kalimat itu ditambahi huruf nun, yang ini nambahin kata huruf lam. Sama ya kemunculannya ya. Idenya juga sama, merubah makna. Idenya sama. Itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ada di kaum muslimin. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini harusnya jadi motivasi bagi kita untuk terus banyak belajar. Jangan mudah dibodoh-bodohi. Hari ini kelompok-kelompok sesat itu mereka tahu kalau mereka nggak bacain ayat, kalau mereka nggak bacain hadis, nggak percaya jamaahnya. Tahu mereka kalau cuma ngomong cerita-cerita, ngakak-ngakak, nggak percaya nanti jamaahnya. Maka harus keluar satu ayatkah, satu hadiskah, tapi puter-puterkan maknanya. Nah, sampai pening tuh jamaahnya, kasih kesimpulan. Selesai itu dia. Ganti keyakinannya. Hati-hati. Maka jangan mudah untuk diperdaya. Itulah susahnya orang jahil. Kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan seorang yang tidak mau lelah dalam menuntut ilmu walaupun sejenak, maka dia akan dibuat susah sepanjang masa di atas kejahilannya. Susah nanti, repot dalam beragamanya, ditipuin terus, dikandalin terus, ya. Lebih capek lagi nanti dibuatnya. Kayak kemarin ada yang cerita begitu ya, mohon maaf ini kan bawa jenazah gitu. Bawa jenazah, selangkah tunggu dulu bacain lagi, selangkah tunggu dulu bacain lagi. Antum pernah mikul jenazah? Ringan kan? Ringan nggak? Hah? Berenam atau berdelapan itu kan? Ringan nggak? Kerendanya aja udah berat, tambah lagi bobotnya di atas, berat. Maunya cepet-cepet, buru-buru nyampe, ya kan? Biar enak ini sep, aduh, nggak ada lagi yang mau gantiin ngangkat apa nggak? Keringat nyucuran itu. Makin berat jadinya, makin susah. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang landasan agama Islam ini mudah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala inginkan pada kalian itu kemudahan. Allah Ta'ala nggak inginkan pada kalian itu kesulitan. Maka asas agama Islam ini mempermudah. Amal ibadahnya semua dipermudah. Itu asas Islam. Tapi ketika dia dirubah, terbalik jadinya. Jadi mempersulit, ya kan? Memperberat jadinya. Allah Ta'ala maha tahu kapasitas kita itu. Allah Ta'ala tahu kapasitas kita, bagaimana kondisi kita, Allah Ta'ala tahu. Makanya yang Allah Ta'ala perintahkan dan yang Allah Ta'ala larang itu adalah hal-hal yang mudah dijalankan oleh manusia itu. Mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebani satu orang pun kecuali yang dia mampu. Allah Ta'ala pastikan kalau dikerjain semua itu bisa. Sampelnya siapa? Rasulullah SAW. Sampelnya itu bisa dari A sampai Z, bisa. Itu sampelnya Rasulullah SAW. Kita pengikutnya, Rasulullah SAW katakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Perkara yang aku perintahkan, lakukan semampunya.
Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak mesti semuanya kita kerjain, karena juga wallahu alam sanggup apa enggak seperti beliau. Cuma kalau dalam hal wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu, jika aku larang kalian melakukannya maka jauhilah. Kalau dalam menjauhi larangan ini pasti mampu. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka agama ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sasarannya itu tadi ya, lafadznya diserang. Mereka terus berupaya, jangan dikira mereka berhenti takut dengan bunyi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, lalu mereka diam, wah udah kalah kita. Enggak, mereka terus berusaha. Lafadznya diserang walaupun itu yang tersulit, tapi maknanya bisa. Karena apa? Banyak orang jahilnya di agama ini, banyak orang yang malas belajar, banyak orang yang urusan belajar agama itu ogah-ogahan, hanya sampingan belaka, kalau sempet aja, gampang ditipu daya, gampang sekali. Lalu belum lagi yang berikutnya tentang mengamalkannya, menjaga pengamalan Al-Qur'annya. Seperti kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW itu ya Al-Qur'an. Artinya apa? Beliau terapkan semua isi Al-Qur'an itu. Ini yang mulai pudar juga. Mengamalkan Al-Qur'an mulai ditinggalkan. Ya gimana? Jangankan ngamalkannya, memahaminya aja pun belum, konon lagi bisa ngamalkannya. Ya kan? Jauh sekali masih untuk meraih yang seperti itu. Apalagi ngamalinnya udah banyak dirubah-rubah ya. Banyak dirubah-rubah segala macam. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi peringatan bagi kita semua. Yang terjadi pada Bani Israel, yang terjadi pada kitab Taurat, yang terjadi pada kitab Injil, mungkin sampai seperti itu tidak ya, mungkin tidak. Tapi dari sisi pengikutnya, dari sisi umatnya sangat mungkin. Kitabnya Allah Ta'ala jaga, umatnya gak ada jaminan saya jaga, sungguh kami yang ciptakan umat Muhammad dan kami yang jaga. Gak ada ayat begitu. Jagalah diri sendiri, jaga diri sendiri. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya, insya Allah Allah Ta'ala akan menjaga dirimu dari keburukan-keburukan itu, dari pemahaman yang sesat, dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi itu ya, jadi bukan berarti itu kejadian hanya di zaman dulu saja. Saat ini pun upaya itu terus ada untuk merubah isi Al-Quran, itu terus ada. Maka kitalah yang cinta kepada Al-Quran, yang ingin membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala, buktikanlah dengan menjaga Al-Quran seayat demi seayat, dibaca, dihafalkan, dipahami maknanya, berusaha mengamalkan isinya pelan-pelan ya, pelan-pelan, yang penting istiqomah. Tapi berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, masalah yang ke-27, ta'liful kutubil batilati wa nisbatuha ilallahi. Ta'lifu menyusun, al-kutubi kitab-kitab atau buku-buku, al-batilati yang batil,
wa nisbatuha, lalu menisbatkannya ilallahi, kepada Allah. Al-mas'alatu sabi'atu wal ishruna, masalah yang ke-27, tasniful kutubi, menyusun kitab-kitab atau buku-buku, al-batilati, yang batil, wa nisbatuha ilallahi, dan lalu menisbatkannya kepada Allah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Fawailun, maka celakalah, lilladzina, bagi orang-orang, yaktubuna, yang menulis, al-kitaba, kitab atau buku, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, summa, kemudian, yaquluna, mereka katakan, hadza, kitab ini, min indillahi, dari sisi Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini juga termasuk ya, kejahatan orang-orang Yahudi, orang-orang terdahulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terhadap firman-firman-Nya. Mereka tulis buku, ya kan, ya, yang seolah-olah isinya indah, seolah-olah isinya bagus. Mereka buat semaksimal mungkin, ya. Mereka susun kata-katanya semirip-mirip mungkin seperti kitabullah, tapi isinya mereka bawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya mau negeri ini putih, maka diarahkan kitab ini mengarah kepada warna putih. Saya ingin merah, maka diarahkan agar semua orang melihatnya dengan warna merah. Kalau orang pandai dalam menulis, pandai dia mempengaruhi orang lewat tulisan, pandai. Ya kalau yang bagi nggak pandai nulis, wajarlah, suruh nulis seharian nggak nulis itu. Kasihlah nih, kasih pena, kasih kertas kosong, coba buat tulisan 1 halaman ini. Lamaan bengongnya daripada nulisnya. Iya, sama, Ana juga kayak begitu. Pernah disuruh nulis, Sat, buat tulisannya. Oh ya, buka laptop, Sat, buka Word, Sat, tangan dari keyboard. Apa mau ditulis ya? Apa yang mau ditulis nih? Ah, nggak jadi. Bubar dulu. Ya namanya itu kayak gitu, orang pemula nggak pandai nulis. Tapi bagi orang-orang yang ahli menulis, masya Allah, sambil nunggu, sambil duduk-duduk santai, sekedar pegang handphone, tek 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 tek, keluar tulisan. Nah, itu. Dan indah isinya, bagus kata-katanya. Bahkan sebagian orang sangat tertarik dengan tulisan-tulisannya karena memang dari sisi bahasa, dari sisi isinya, bobotnya, cara penyampaiannya itu sangat menarik, itu mudah difahami, ya kan, sangat mendalam dan lain sebagainya. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, sayangnya sama orang Yahudi dulu itu mereka manfaatkan untuk menipu manusia. Buat buku yang mirip isinya seperti kitab Taurat, lalu mereka keluarkan kepada manusia
Mereka katakan ini Taurat. Ini Taurat. Loh, yang kemarin tuh apa? Itu baru sepertiganya aja. Ini sepertiga berikutnya. Sepertiga lagi belum cetak. Belum turun dari atas. Gampang ya, orang jahil kan gampang aja dibodoh-bodohi. Gampang. Bodohi orang, Masya Allah. Kalau itulah susahnya dari orang jahil. Gampang sekali dibodoh-bodohi. Dikeluarkan. Tujuannya apa? Lumayan, ya kan? Lumayan. Ada yang butuh jabatan, bisa diolah, ya kan? Bapak mau naik pangkat apa? Biar saya buatkan ayatnya, kan begitu. Antum mau sekaya apa? Biar ana buatkan ayatnya, kan begitu. Gampang di zaman itu, kan? Nah, begitulah pekerjaan salah satu dosa besar orang-orang Yahudi terhadap kitabullah. Dan untuk saat ini bisa orang nyusun saingan kepada Al-Quran? Mustahil. Kalau itu mustahil. Ditantang satu Al-Quran payah, satu surat payah juga, beberapa ayat aja pun masih payah. Memang sulit. Kalau untuk menandingi isi Al-Quran itu mustahil. Karena Allah Ta'ala sudah berikan tantangannya kepada manusia, kepada jin pun tak ada yang sanggup. Namun yang dilakukan apa? Susun buku tentang agama. Susun buku tentang agama. Susun buku tafsir Al-Quran. Ayo, siapa yang nggak keblinger di situ? Buat aja, ayatnya ini kutafsirkan begini, ayatnya ini kutafsirkan begini, ayat ini kutafsirkan begini. Suka hati dia mentafsirkan ayat itu, cetak bukunya, sebarkan ke orang. Bagi yang tak berilmu, bagi orang-orang yang jahil, mudah tertipu dengan tafsir-tafsir yang begitu. Hadis diambil, dimaknai, diseret ke sana kemari semau dia. Bisa. Nah, sekarang begitulah modusnya. Dia nggak rubah Al-Quran, dia nggak rubah hadis itu. Udah Al-Quran cetakannya udah nggak bisa lagi kita buat tandingannya. Hadis-hadis sudah sahih, udah disaring oleh para ulama, tapi isinya, memahami maknanya, siapa yang bisa? Kecuali para ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang banyak tertipu. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, selektif dalam memilih bacaan. Selektiflah dalam memilih bacaan. Bahkan Masya Allah ya, ana pernah temukan juga waktu itu bantu-bantu Ustaz Abu Ihsan untuk menerjemahkan kitab, ya, belajar waktu itu untuk berusaha coba untuk menerjemahkan kitab. Itu kami dapati asli kitabnya ada, terjemahannya beda. Kitabnya ada, terjemahannya beda isinya. Dipelintir, kalau arahnya ke situ diganti sama dia kata-katanya. Nah, hati-hati pengkonsumsi terjemahan. Hati-hati. Yang pengkonsumsi terjemahan, nah, hati-hati. Anda bisa, dan terjemahan juga dari dulu nggak bisa dijadikan referensi. Ya kan? Secara ilmiah, antum buat tesis, antum buat skripsi, apa yang Anda jadikan rujukan? Terjemahan mardud. Tolaklah. Yang jadi referensi itu sumber asli. Ya. Dan referensi antum kalau diambil dari terjemahan kitab mardud kan? Tertolak. Nggak bisa. Maka bagi para pengkonsumsi terjemahan, harap hati-hati. Lebih selamat Anda belajar bahasa Arab dulu, ya, lalu baca kitab Arabnya, baca terjemahannya. Sandingkan begini. Itu baru selamat. Repot kali ya. Repot kali Ustaz, baca bahasa Arabnya aja. Lebih paten lagi. Baca Arabnya aja. Nggak usah baca yang terjemahannya. Karena itu yang Anda dapati sendiri, ya. Nggak tahu berapa terjemahan yang sudah tersebar di kalangan masyarakat. Ya, Anda cuma dapat secuplik itu aja. Wih, bener Ustaz ya. Ini kan maksudnya begini nih. Kok diterjemahin kayak gini ya? Aduh, gawat kali. Masya Allah. Jadi itulah. Ya, jadi banyak. Selektiflah dalam memilih bacaan.
Repot ya Ustadz zaman sekarang. Milih ustadz selektif, mau baca selektif, mau ini selektif. Ya. Urusan antum mau minum aja antum repot, apalagi urusan makan. Apa antum setiap dapat cairan antum minum? Enggak kan? Pantang dapat cairan ditenggak? Enggak kan? Air putih aja pun milih-milih. Air sumur apa air PDAM nih? Hah? Ini merek anu apa merek anu nih? Air putih sama warna beningnya pun air bening ya, bukan air putih ya. Air bening aja pun sama aja tuh milih. Kan nggak ini ya. Harus ini tahu dia. Baru mau minum. Mana pula asal dapat cairan tenggak. Oli ini cegak juga, gawat antum. Lancar tuh usus di dalam. Nggak bisa. Urusan makanan aja pun kan selektif ya. Selektif. Jangankan urusan kalau udah punya duit, jalan dari ujung sampai ujungan cuma gara-gara milih warung kan. Milih warung makan apa kita sekarang? Wah ini kurangnya. Oh ini kurang ya kan. Urusan makan aja pun milihnya repot kali. Apa enggak kan antum jumpa asalkan makanan santap, asal makanan santap kan enggak begitu ya. Apalagi memang lagi ada duitnya. Pasti milih. Masa urusan perut yang cuma sejengkal, kan diisi sikit pun udah penuh. Sehari cuma butuh 3 kali aja diisi, itu selektifnya nggak karuan. Lalu kok urusan agama mau enak-enak aja, yang dia pakai sepanjang waktu dia hidup di dunia ini, dia pakai terus ilmu agama itu. Ilmu tentang Allah Ta'ala, ilmu tentang Rasulullah SAW, ilmu tentang dinul Islam ini, agama Islam ini. Terus mahalah ustadz manapun, yang penting kan tengok pakai lobe, pakai baju koko ya kan, pakai sorban, apa enggak mantap kali itu udah. Kalau modal kayak gitu jadi ustadz modal 100.000 lah. Pantang beli lobe, pakai jubah, ya. Jadi ustadz. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau gitu ceritanya? Mending awak cari toko busana muslim aja kan. Oh tengok Ustadz kalau ngomong dia Masya Allah gitu kan, segala macam itu pengikutnya banyak gitu kan, yang dengerin banyak. Ya. Kalau ceritanya kayak gitu, konser-konser musik pun rame kan. Ya kan, konser musik pun rame, ikut aja situ. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimah. Jadi pilih buku pun harus selektif sih. Iya selektif lah. Selektif. Karena buku itu pun salah satu sumber ilmu. Salah bacaan antum, salah pemahaman antum. Salah pemahaman antum, salah pengamalannya. Salah pengamalannya, sia-sia pekerjaan antum. Kalau udah sia-sia amalan antum, nggak ditimbang sama Allah Ta'ala. Kayak nggak ada bobot. Nah itulah nanti hasilnya dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala. Yang ada di benaknya apa? Amalannya sudah berserak-serak ya kan? Amalannya aku sholat 5 waktu semasjid terus, puasa Ramadan gak pernah tinggal ya kan? Baca buku udah berapa serak aku baca itu, perpusku tuh numpuk-numpuk. Wah udah kepedean, mau dihisap udah kepedean. Tapi ternyata setelah ditimbang nggak ada bobotnya. Seolah-olah amalannya itu setinggi gunung Uhud, tapi ternyata ditimbang tak punya bobot. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Kahfi, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, inginkah kalian orang yang merugi dengan amalannya? Rugi dia gara-gara amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat jalannya di dunia, tapi mereka menganggap, mereka merasa sudah berbuat baik selama di dunia. Sakit nggak tuh? Sakit kali tuh. Capek lo dulu aku sholat, tapi sholatmu semua nggak diterima. Capek lah aku puasa Ramadan, semua puasa Ramadanmu nggak diterima. Capek aku ini dan itu, semua amalanmu itu kayak buih,
yang kayaknya banyak tapi ternyata nonsen di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada. Kan perih rasanya itu kan, sakitnya itu kan betul-betul ya, nyucruk kali gitu kan. Capek loh aku, hartaku habis, waktuku habis, tua aku gara-gara itu gitu kan. Tuaku itu di situ, tua-tuaku. Tapi ternyata nggak menghasilkan apapun. Nah itu dia, karena nggak selektif. Sama kayak orang minum asal minum aja, dapat cairan minum aja, hilang dahagamu. Enggak katanya. Apa yang kau minum? Ini. Oli pula kau minum, oli kotor pula itu. Ya nggak hilang. Ya kan? Udah makan aku banyak-banyak, nggak kenyang-kenyang. Apa yang kau makan? Apa yang kau makan rupanya? Kerupuk. Oh alah, makan kerupuk satu bal pun nggak nyenggol di perut kan gitu. Ya iyalah ikhwah, begitu ya. Jadi janganlah makan kerupuk, makan yang berat, makan nasi ya kan. Hanya kita orang Indonesia kan, roti gitu kan, daging itu baru kenyangnya mantep di perut. Makan kerupuk, cemilannya apa? Apa tuh? Yang gula-gula itu. Gulali, bukan gulali yang bisa gede itu. Padahal bahannya cuma sebesar jempol. Ya, gede kali. Wah ini tengok nih makananku ini nih. Kerupuk satu bal sama cemilannya ini. Tetap aja nggak kenyang. Tetap aja nggak kenyang. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka selektif. Selektif. Dahulu orang-orang yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang jahilnya dikerjain sama orang-orang pintarnya. Begitu caranya. Mereka tulis buku, mereka susun buku yang mereka keluarkan atas nama agama Allah Ta'ala, atas nama Taurat, atas nama pengikut Nabi Musa alaihi salam. Tertipu Bani Israel gara-gara dia. Hari ini bukan berarti yang seperti itu nggak ada. Jangan antum kira cara berpikir seperti itu udah hilang, nggak mungkin ada lagi. Masya Allah, hebat sekali kan. Hari ini pun kita harus selektif. Maka selektif ya kan, para ulama menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini yang kalian pelajari, yang kalian usaha untuk memahaminya, itu agama. Ilmu itu ya agama itu sendiri, yang kalian pelajari, yang kalian dengarkan, yang kalian baca, itu agama. Maka perhatikan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian ambil agama kalian itu. Perhatikan. Maka jangan sembarangan. Kalau sembarangan dalam menuntut ilmu, agamanya jadi agama sembarangan juga. Asal comot saja dalam menuntut ilmu, agamanya juga agama asal-asalan. Maka menuntut ilmu berarti harus serius. Menuntut ilmu itu bukan main-main. Menuntut ilmu itu bukan asal-asalan. Bukan kalau sempat aja, tapi memang serius. Diupayakan dari mana mulai, kemana harus melangkah. Begitu juga menuntut ilmu. Jangan asal nyemplok, ya kan? Asal nempel aja. Yang penting kan hadir kajian, Ustaz. Yang penting hadir kajian. Jadi kajian kan. Yang antum pahami jadinya berserak-serak. Ilmu itu kan ada langkahnya. Sebagaimana tangga, ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Ilmu juga begitu. Ada 1, 2, 3. Bagaimana orang bisa sampai ke tangga ke-7? Ya dia harus pijak dulu tangga 1, tangga 2, tangga 3 baru sampai ke-7. Kalau orang mau lompat dari dasar mau lompat langsung ke yang ke-7 bisa? Bisa, benjol. Bisa, tapi kan pleset, kaki patah ya kan, kepala benjut. Iya, susah juga nanti sakit jatuhnya juga sakit. Begitulah kita juga dalam belajar, harus ada step by stepnya, tahu. Makanya ilmu itu dituntut dengan sesuai lah kadar yang kita seperti apa, mau kemana gitu kan. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam menuntut ilmu pun ya, dalam membaca, dalam mendengarkan siapa yang menyampaikan tentang agama ini, itu tidak
tidak sembarangan. Karena kebiasaan jahiliyah dahulu yang terjadi di orang-orang Bani Israel dahulu, mereka berhasil menyesatkan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi nggak bisa lagi memilah mana agama mereka yang hak, mana yang batil. Mereka sebenarnya juga banyak orang-orang yang sangat agamis gitu, sangat fanatik dengan agamanya. Tapi ternyata agama yang mereka fanatik itu agama yang salah. Itu juga yang terjadi pada umat ini. Jika muncul orang-orang yang fanatik terhadap agama tapi jahilnya luar biasa, akhirnya apa? Dia kuat dengan agama tapi agama yang salah. Ya kan? Dah kadang fanatik itu, dia sama agama itu, ada loh orang-orang begitu. Urusan agama itu dia sangat kokoh sekali. Gak ada baginya agama itu, gak ada tawar menawar. Kalau ini udah kata agama kita, boleh digeser. Yang mau geser, penggal kepalaku. Ada orang-orang begitu. Tapi sayangnya yang dia perjuangkan agama yang batil. Apa nggak sakit tuh rasanya itu? Yang ku bela-bela sampai mati rupanya salah. Astagfirullah. Sadarnya udah di mana? Udah di kuburan. Udah di hadapan Allah Ta'ala. Udah terlambat, Mas. Kenapa dulu ketika sebelum Anda bela mati-matian itu Anda nggak telisik dulu? Anda nggak teliti dulu, Anda nggak cek cross check dulu, ini bener atau enggak? Kenapa dulu asal ikut aja, asal bela aja? Nah kan itu salahnya sendiri. Makanya dalam menuntut ilmu, dalam belajar selektif, nggak apa-apa, santai, nggak mesti juga langsung pup gitu kan, langsung naik ke atas, nggak mesti juga, pelan-pelan tapi benar-benar diperhatikan. Wah ini ayatnya jelas, pemahamannya juga jelas, ya kan? Karena ayat Al-Quran nggak bisa ditafsirkan dengan logika, nggak pas. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya, atau dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Begitu memahami Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menerapkan ayat itu? Gitu. Jadi nggak bisa asal ayat ini menurut saya, ayat ini artinya tuh begini. Mana sih kayak gitu sama Al-Quran? Menurut saya enak aja. Kalau menurut Anda jadilah kita Bani Israel di umat ini. Nggak bisa begitu. Apa hadisnya? Bagaimana Rasul menjalankan ayat itu? Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya meragukan bagi sebagian orang yang nggak paham. Jangan buru-buru buat kesimpulan. Tanya yang lebih alim. Kaji lagi kepada orang yang lebih tahu. Baca lagi tafsir induknya. Nih itu jangan asal-asalan menurut saya. Ada yang begitu kadang. Kan memahami ayat, menurut pendapat saya ayat ini membicarakan ini. Menurut saudara seperti apa? Oh, kalau menurut saya begini. Padahal baca Quran pun tak teles. Sudah kaji isi Al-Quran, Masya Allah. Lebih selamat Anda baca aja tafsirnya. Banyak kok kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Muyassar, ada tafsirnya Abdurrahman As-Sa'di kan, Karimir Rahman. Banyak tafsir-tafsir yang selamat. Ya, begitu. Kenapa ini harus dengan logika-logika kita? Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari pesan di poin yang ke-27 ini adalah kebiasaan orang-orang yang terjadi pada orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka merubah agama Allah Ta'ala, merubah kitab Allah dengan tulisan-tulisan mereka. Ini jadi pelajaran bagi kita di umat ini. Hati-hati, tulisan itu juga bisa mempengaruhi orang. Maka selektiflah dalam memilih bahan bacaan, selektiflah dalam memilih dari mana kita mengambil ilmu. Ya, nggak apa-apa lambat, pelan, tapi pasti. Itu lebih selamat daripada mau cepat tapi ternyata salah arah. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Taib, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.